Nadia. Nadia. Untung kamu mau nurutin ibu, bahkan ibu jadi kaya sekarang. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namanya Nadia, seorang guru SD yang hidup sederhana dan penuh dedikasi. Tapi hidupnya berubah saat ibunya, Bu Erni, memaksanya menikah dengan seorang rentenir tua berusia 70 tahun bernama Pak Saud, demi menutup utang keluarga dan mengejar kemewahan. Nadia menolak, namun tekanan terus datang. Ia akhirnya menyerah, mengorbankan kebebasannya demi harapan ibunya. Setelah pernikahan, Nadia dikurung di rumah megah Pak Saud, dipaksa berhenti mengajar, dan hidup dalam kendali penuh. Namun Nadia tak tinggal diam. Diam-diam ia menyusun rencana. Lewat kecerdikannya, ia berhasil menemukan dokumen rahasia milik Pak Saud, termasuk surat wasiat yang menjadi kunci harta dan kekuasaan pria tua itu. Dengan surat itu di tangan, Nadia membalikan keadaan. Ia menghadapi ibunya dan suaminya, dan akhirnya merebut kembali hidupnya. Tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membangun kembali masa depan anak-anak kurang mampu yang pernah ia ajar. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Nadia. Aku seorang guru SD di sebuah desa kecil dekat kawasan perbukitan. Gajiku tak seberapa, tapi aku mencintai pekerjaanku. Setiap pagi, anak-anak menyambutku dengan senyuman dan celoteh mereka. Di ruang kelas yang sederhana itu, aku merasa hidup. Tapi semua berubah sejak hari itu, saat ibuku datang dengan wajah penuh tuntutan. Nadia, ini kesempatan kita naik derajat, ujar Bu Erni sambil menatapku tajam. Pak Saud sudah siap menanggung semua utang kita, asalkan kamu menikah dengannya. Aku hampir tidak percaya. Pak Saud, rentenir tua yang terkenal kejam dan gila kekuasaan itu? Ibu sadar dia umurnya 70 tahun? Aku 25. Dia lebih tua dari kakek. Seruku, ibu gak butuh ceramah. Kamu pikir selama ini siapa yang bayarin biaya hidupmu, sekolahmu, semua? Sekarang giliran kamu bayar balik. Bentaknya, membuat napasku tercekat. Aku pulang ke kamar, menangis sendirian. Tapi air mata tak bisa menghapus fakta bahwa utang keluarga kami lebih dari 100 juta. Semua karena bisnis gagal dan gaya hidup ibuku yang lebih besar pasak dari tiang. Aku tahu betul, setiap kali ada uang, pasti habis di toko emas atau arisan bergengsi. Dan sekarang, aku yang harus jadi tumbalnya. Hari pernikahan itu tiba lebih cepat dari yang kupikirkan. Tak ada gaun putih, tak ada bahagia. Hanya akad di ruang tamu rumah Pak Saud yang mewah tapi dingin. Wajahnya penuh keriput dan tatapannya tajam seperti ular. Saat tangannya menyentuh tanganku untuk ijab kabul, aku merasa seperti terhisap ke dalam lubang yang tak punya dasar. Semua tamu undangan adalah kolega Pak Saud. Orang-orang berjas. Wanita-wanita tua dengan tas mahal dan senyum palsu. Tak ada sahabatku. Tak ada murid-muridku. Hanya ibuku yang sibuk tertawa dan bersalaman seperti dia yang baru saja memenangkan undian besar. Malam itu, aku dikurung di kamar besar dengan ranjang yang terasa seperti penjara. Aku tak bisa tidur. Pak Saud masuk dengan jubah tidur, berjalan pelan, dan duduk di kursi goyang sambil memandangi aku tanpa kata. Aku pura-pura tidur, tubuhku gemetar. Esok harinya, aku mencoba keluar rumah untuk pergi mengajar. Tapi pintu gerbang dikunci. Pembantu di rumah itu berkata dengan dingin, "Bu Nadia, Bapak tidak mengizinkan Ibu keluar. Semua kebutuhan Ibu sudah tersedia di sini." Aku berusaha menelepon kepala sekolah, tapi ponselku telah disita. Dunia luar tiba-tiba menjadi asing. Aku seperti hidup dalam benteng raksasa yang megah tapi tanpa cahaya. Hari demi hari, aku hanya duduk di dalam rumah itu. Membaca buku, menatap jendela, atau mendengar langkah Pak Saud setiap malam. Ia tak pernah bicara banyak. Tapi sekali waktu, ia berkata pelan saat duduk di meja makan, "Kamu bukan istri buat dicinta. Kamu hanya alat."
Dan alat harus tahu diri. Kata-katanya menampar batinku lebih keras dari apapun. Tapi saat aku membersihkan ruang kerja Pak Saud, sebuah ruangan besar penuh dokumen, brankas, dan lemari besi, aku melihat sesuatu yang tak biasa. Di sudut rak, tersembunyi di balik buku hukum lama, ada map usang berwarna biru. Tertulis dengan tinta emas, privat dan rahasia. Aku menatapnya lama. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini bisa jadi kunci keluar dari neraka ini. Langkah kaki Pak Saud terdengar mendekat dari lorong. Tanganku gemetar. Buru-buru menyelipkan map itu ke balik bajuku. Aku berdiri dan pura-pura menyapu meja saat pintu terbuka. "Kamu belajar mencuri sekarang?" tanya Pak Saud curiga. Aku menunduk. "Tidak, aku hanya membersihkan." Ia berjalan masuk, memeriksa meja, dan akhirnya duduk. Aku buru-buru keluar dan kembali ke kamarku, mengunci diri. Dengan napas memburu, aku membuka isi map itu. Dan benar saja, yang kulihat membuat tubuhku lemas dan gemetar sekaligus. Sebuah dokumen surat wasiat, dengan tanda tangan asli, stempel notaris, dan kalimat terakhir yang bikin darahku dingin. Kalimat yang bisa membuat segalanya berubah. Tapi sebelum aku bisa membaca lebih jauh, terdengar suara ketukan keras di pintu kamar. "Nadia, buka pintu. Sekarang." Itu suara Pak Saud. Tanganku mencengkeram map biru itu erat-erat. Ini belum waktunya. Tapi satu hal pasti, aku harus melawan. Dan malam ini, mungkin akan jadi awalnya. Pintu kamarku digedor begitu keras, seolah ingin jebol. Aku buru-buru menyelipkan map biru itu ke bawah kasur dan mencoba menenangkan wajahku. "Nadia!" Aku bilang buka pintu. Teriak Pak Saud dengan suara serak dan penuh emosi. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu perlahan. Di hadapanku berdiri pria tua dengan napas tersengal dan mata menyala. Di belakangnya, dua pembantu berdiri gugup. "Apa yang kamu ambil dari ruang kerjaku?" desisnya. "Tidak ada. Saya hanya membersihkan," jawabku tenang, berusaha menyembunyikan detak jantung yang sudah seperti genderang perang. Ia menatapku lama, lalu mendekat. Matanya mencari ke sekeliling kamar, lalu menatapku lagi. "Aku tahu kau tidak sebodoh yang terlihat." Setelah itu, ia pergi tanpa bicara lagi. Tapi aku tahu, mulai malam itu, semua gerak-gerikku diawasi. Kamera di sudut ruangan, pembantu yang berubah jadi mata-mata, dan setiap percakapan yang terasa seperti jebakan. Tapi aku juga bukan wanita yang menyerah. Malamnya, saat semua orang tidur, aku menarik map biru itu keluar dan membacanya dengan senter kecil. Isinya lebih dari sekadar surat wasiat. Ada dokumen properti, rekening bank luar negeri, bahkan kontrak rahasia yang ditujukan pada seseorang bernama Dewa Hartono, nama yang terdengar seperti pengusaha besar. Yang paling mengejutkan adalah satu halaman tulisan tangan, catatan pribadi Pak Saud. Di sana tertulis, "Jika aku mati sebelum ulang tahunku ke-71, maka semua hartaku jatuh ke tangan istri sah terakhir. Jika lebih dari itu, maka seluruhnya dibagi ke anak angkat." Tanganku gemetar. Usiaku 25. Usia Pak Saud 70. Ulang tahunnya tinggal 7 bulan lagi. Aku menelan ludah. Ini bukan hanya tentang bertahan. Ini soal berpacu dengan waktu. Keesokan harinya, ibuku datang membawa 2 koper besar. "Aku tinggal di sini mulai sekarang. Kan rumah menantuku," katanya sambil terkekeh. Lalu memeluk leher Pak Saud manja seperti anak remaja jatuh cinta. Aku nyaris muntah melihatnya. Ibuku tidak tahu apa yang kutemukan. Ia hanya melihat uang, emas, dan kenyamanan. Sementara aku melihat cengkeraman, pengendalian, dan kemungkinan kehancuran. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyusun rencana. Aku pura-pura menuruti perintah. Sarapan bersama, senyum di meja makan, mendengarkan ceramah Pak Saud soal moral, bisnis, dan kekuasaan. Tapi setiap malam, aku menyimpan dokumen-dokumen penting di satu koper kecil, menyalin data penting, dan mencari titik lemah keamanan rumah itu. Hingga suatu hari, datang seorang pria ke rumah.
Tingginya sekitar 180, kulit sawo matang, dan tatapannya tajam. Perkenalkan, saya Adrian, asisten hukum pribadi Bapak Saud. Katanya saat kami bersalaman. Adrian datang untuk mengecek ulang surat warisan dan properti atas nama Pak Saud. Aku mendengarkan dengan teliti saat mereka bicara di ruang tamu. Pak, semua masih sesuai. Tapi saya sarankan, jika Bapak merasa terancam, ada baiknya surat wasiat ini diamankan ke notaris luar kota. Terutama mengingat usia Bapak dan kondisi rumah yang tidak begitu stabil secara psikologis. Kata Adrian sambil melirik ke arahku. Pak Saud tertawa kecil. Justru itu. Aku ingin semuanya di rumah. Biar istri mudaku belajar makna kekuasaan. Adrian hanya tersenyum datar. Tapi aku tahu, pria ini lebih cerdas daripada tampangnya yang kalem. Dan aku butuh sekutu. Malamnya, aku pura-pura terjatuh di lorong dan membuat suara keras agar Adrian yang masih di rumah datang membantu. Begitu ia mendekat dan membantuku duduk, aku berbisik pelan di telinganya. Aku tahu isi surat wasiat itu. Dan aku juga tahu siapa Dewa Hartono. Wajah Adrian langsung berubah. Kita perlu bicara, katanya pendek. Aku mengangguk. Akhirnya, kami bertemu diam-diam di balkon lantai 2 saat semua tertidur. Aku memperlihatkan salinan dokumen dari map biru itu. Aku bisa bantu kamu, kata Adrian setelah membacanya. Tapi kamu harus ikut permainannya. Jangan melawan di depan umum. Mainkan peran sebagai istri sempurna. Aku gak mau uangnya, kataku. Aku tahu. Tapi kamu butuh hidup. Kamu butuh jalan keluar. Sejak malam itu, aku dan Adrian menjadi dua aktor dalam drama yang sama, di panggung rumah mewah yang dipenuhi tipu daya. Kami mengatur gerakan demi gerakan, dan menyimpan setiap langkah di dalam kepala. Tapi yang tak kusangka, keesokan harinya, saat aku bangun pagi, kulihat koper kecilku yang tersembunyi di balik lemari telah terbuka. Dan semua salinan dokumen hilang. Keringat dingin mengalir di punggungku saat kutatap koper kecil yang terbuka. Map biru yang selama ini kusembunyikan, hilang. Satu-satunya salinan dokumen yang bisa kugunakan untuk menyelamatkan diri telah lenyap begitu saja. Tanganku langsung meraih seluruh isi lemari. Tak ada. Di balik bantal, kolong ranjang, bahkan di bawah rak buku nihil. Seseorang telah mengetahui rencanaku. Tapi siapa? Pak Saud? Ibuku? Atau justru Adrian? Pintu kamar terbuka perlahan. Adrian masuk dengan wajah tegang. Aku gak nyangka kamu bisa ceroboh begitu, katanya tanpa menyapaku. Kamu yang ngambil? Tanyaku tajam. Kalau aku mau mengkhianatimu, aku sudah serahkan semuanya ke Pak Saud sejak kemarin. Aku menatapnya penuh curiga, tapi wajahnya terlihat tulus. Adrian menjatuhkan tubuh ke sofa, lalu menatapku serius. Ada kamera tersembunyi di kamar ini. Di atas lemari, di belakang figura. Aku baru tahu tadi malam. Dunia seakan berputar. Aku selama ini diawasi. Setiap langkahku, setiap tindakan, setiap bisikanku saat sendirian semua direkam. Lalu map itu, tanyaku gemetar. Sudah diambil seseorang dari pihak luar. Aku punya koneksi dengan mantan sopir Pak Saud. Dia yang kasih info. Tapi yang bawa kabur dokumen itu bukan orang dalam. Seseorang menyelinap saat malam, menggunakan kunci cadangan. Jadi aku gak punya bukti apa-apa lagi. Adrian menggeleng. Kecuali kamu mau ambil risiko, masuk ke ruang bawah tanah. Aku terdiam. Ruang bawah tanah itu bukan tempat sembarangan. Selama ini dikunci rapat dan hanya Pak Saud yang punya akses ke sana. Tapi Adrian punya kabar. Di sanalah brankas utama disimpan. Dan isi brankas itu bisa jadi menyimpan surat wasiat asli. Ada satu kesempatan, kata Adrian pelan. 3 malam lagi, Pak Saud akan pergi ke Bandung untuk urusan bisnis. Selama 2 malam, rumah ini akan dijaga hanya oleh pembantu. Lalu, aku akan buat alarm diaktifkan palsu. Kamu bisa masuk saat itu. Aku akan bantu dari ruang kontrol. Tapi kalau kamu tertangkap, kamu bisa dianggap pencuri. Aku menunduk,
menimbang risiko. Tapi aku tahu, ini satu-satunya cara. Jika aku ingin membalikan keadaan sebelum ulang tahun Pak Saud yang tinggal 5 bulan lagi, aku harus bertindak sekarang. Malam pertama, aku mulai berlatih membuka kunci. Adrian membawakanku replika brankas dan beberapa alat sederhana. Setiap malam, kami bertemu diam-diam di gudang belakang. Aku belajar mengenali mekanisme suara, tekanan jari, bahkan trik mengalihkan sensor. Adrian tak banyak bicara, tapi sikapnya perlahan berubah. Ia jadi lebih lembut. Ia mulai memperhatikanku saat aku lelah. Sesekali menyodorkan air putih, bahkan melontarkan candaan kecil. Di balik ketegangan itu, entah kenapa aku merasa aman di dekatnya. Tapi aku tak boleh lengah. Ini bukan tentang cinta. Ini tentang bertahan. 3 malam kemudian, sesuai rencana, Pak Saud berangkat ke Bandung. Ia meninggalkan rumah tanpa firasat sedikit pun. Ibuku sedang berada di salon kota untuk perawatan, membawa serta beberapa emas yang baru dibelikan Pak Saud. Rumah besar itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tepat pukul 1 dini hari, Adrian menghubungiku lewat intercom tersembunyi. Sekarang, pergi ke lantai bawah. Gunakan jalur lorong dapur. Dengan jantung berdegup kencang, aku menuruni tangga belakang. Suasana gelap. Aku hanya dibantu cahaya kecil dari senter saku. Aku melewati dapur, lalu membuka pintu tersembunyi yang ditutupi lemari. Di baliknya, tangga sempit menurun ke ruang bawah tanah. Dingin, lembab, dan sunyi. Bau besi tua menyengat di hidungku. Aku berjalan pelan hingga sampai ke ruangan berukuran 4 kali 4 meter. Di sana, berdiri brankas besar setinggi pinggang. Di sampingnya, rak besi berisi berkas tua dan koper-koper berlapis debu. Tanganku mulai gemetar. Kupasang alat pembuka kunci. Satu persatu aku ikuti instruksi Adrian lewat intercom. Kunci pertama putar ke kanan. Tunggu bunyi klik. Lalu ke kiri pelan. Ya sedikit lagi. Klik. Brankas terbuka perlahan. Cahaya senterku menyorot ke dalamnya. Ada 3 bundel besar dokumen. Dan di bawahnya sebuah amplop putih dengan tulisan tangan. Wasiat pribadi. Untuk Nadia. Bila ia mampu menemukannya sendiri. Aku menatapnya tak percaya. Pak Saud tahu. Ia tahu aku akan mencoba mencuri kembali hidupku. Dan dia menguji kemampuanku sejak awal. Tapi sebelum sempat kubuka amplop itu, tiba-tiba intercom di telingaku berderak panik. Nadia, cepat keluar. Ada orang lain masuk dari pintu depan. Langkahku terhenti. Jantungku seperti disiram air es saat suara Adrian bergema dari intercom. Panik dan tak stabil. Ada yang masuk dari pintu depan. Nadia, sembunyi sekarang. Tanpa pikir panjang, aku menyelipkan amplop putih itu ke balik baju dan buru-buru menutup kembali brankas seperti semula. Suara langkah dari lantai atas mulai terdengar samar, pelan tapi jelas, seperti suara sepatu berhak yang pernah sangat ku kenal. Ibu? Aku menahan napas di balik rak besi. Tanganku menutupi mulut agar suara detak jantung tak ikut terdengar. Dari lorong sempit ruang bawah tanah, samar terdengar suara Bu Erni sedang berbicara dengan seseorang. Pastikan Nadia gak tahu soal malam ini. Kalau perlu, paksa dia. Kita harus ambil kendali sebelum ulang tahun Pak Saud. Aku membeku. Ternyata bukan hanya aku yang menyusun rencana. Ibuku, yang kucintai dan kupertahankan harga dirinya meski dia menjualku demi harta, ternyata juga sedang bermain api. Dan ia melibatkan seseorang yang suaranya perlahan terdengar makin akrab. Gino, laki-laki yang dulu pernah jadi sopir pribadi Pak Saud. Dulu ia sempat dipenjara karena mencuri uang perusahaan. Tapi kabarnya ia kembali menjalin relasi diam-diam dengan Bu Erni. Kalau dokumennya belum ditemukan Nadia, bagus. Tapi kalau sudah, kita rebut paksa. Biar kita yang urus semua aset sebelum Pak Tua itu keburu mati. Kata suara Gino, dingin dan menghina. Aku hampir muntah. Ibuku bukan hanya menjualku. Ia berniat mengkhianatiku sepenuhnya dan mengambil semua warisan dari Pak Saud untuk dirinya sendiri. Dan Gino. Tanganku terkepal. Ingin rasanya aku menerobos keluar dan berteriak.
Tapi aku tahu itu hanya akan membuatku kalah lebih cepat. Maka aku menunggu. Sampai suara langkah mereka menjauh dan pintu atas kembali tertutup. Begitu suasana benar-benar hening, aku keluar dari ruang bawah tanah dan berlari ke ruang kontrol tempat Adrian menunggu. Wajahnya pucat. "Kamu dengar semuanya?" tanyaku. Adrian mengangguk pelan. "Aku gak nyangka ibumu bisa serendah itu." Aku duduk di lantai, menggenggam amplop erat-erat. "Aku harus buka sekarang." Dengan hati-hati, aku merobek amplop itu. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Keduanya bertuliskan tangan Pak Saud. Lembar pertama adalah surat pribadi. Isinya mengejutkanku. "Nadia, kalau kamu membaca ini, berarti kamu cukup cerdas untuk melawan. Aku tidak pernah mencari cinta, tapi aku butuh seseorang yang bisa menjaga warisanku dari orang-orang serakah, termasuk keluargamu sendiri. Gunakan dokumen ini untuk membalikan keadaan. Tapi hati-hati, setiap gerakanmu diawasi. Mereka semua ingin kamu kalah, dan hanya kamu yang bisa menentukannya." Aku tercekat membaca kalimat itu. Pak Saud tahu semua ini akan terjadi. Ia bukan hanya kejam, ia licik, dan menjadikan semua ini sebagai ujian kelayakan bagiku. Lembar kedua adalah fotokopi surat notaris dan surat kuasa yang menyatakan bahwa aku berhak atas seluruh aset dan keputusan legal apabila bisa menunjukkan dokumen asli sebelum ulang tahun ke-71. Dokumen yang ternyata disimpan olehku. "Aku harus keluar dari rumah ini besok pagi," kataku pada Adrian. "Tapi bukan sembunyi. Aku harus hadapi Ibu dan Gino. Di depan mata mereka. Biar mereka tahu aku bukan boneka." Adrian menggeleng pelan. "Itu berbahaya. Mereka pasti akan mencoba merebut dokumen ini. Makanya aku butuh kamu. Bukan untuk melindungiku, tapi buat bukti." Kami sepakat. Besok pagi, aku akan berpura-pura tahu segalanya. Di ruang tamu, di depan semua orang, aku akan membaca isi dokumen ini. Dan Adrian akan menyelinap ke ruang kontrol, merekam semua kejadian dengan kamera tersembunyi di ruang tamu. Bukti itu akan jadi senjata pamungkas kalau mereka berani menyentuhku. Keesokan paginya, rumah kembali ramai. Pak Saud belum kembali. Tapi ibuku datang dengan pakaian mahal dan wangi parfum menyengat. Gino menyusul 10 menit kemudian, membawa map kosong dan senyum sinis. "Sayang, kita perlu bicara soal masa depan," kata ibuku, duduk di sofa seolah dia pemilik rumah. Aku duduk di hadapan mereka. "Neng." Wajahku datar. "Iya. Masa depan. Kita akan bicara." Jawabku sambil membuka mapku pelan-pelan. "Tapi aku yang akan mulai." Ekspresi Gino langsung berubah saat melihat lembaran kertas di tanganku. Wajah ibuku memucat. "Apa itu?" desak Bu Erni. "Ini? Hanya secari kertas kecil dari suami yang kalian remehkan." Jawabku dingin. "Kertas yang cukup untuk membuat kalian kehilangan segalanya dalam waktu 5 menit. Dan sebelum mereka sempat bereaksi, Pak Saud muncul di ambang pintu. Dengan wajah dingin dan langkah lambat. "Sudah cukup sandiwara kalian. Sekarang giliran aku bicara." Langkah Pak Saud terdengar berat, tapi menggelegar seperti palu di ruang tamu yang mendadak hening. Matanya tajam menatap satu persatu wajah di depannya. Aku, Bu Erni, dan Gino. Tak satu pun dari kami yang berani bergerak. "Sudah cukup sandiwara kalian," ucapnya dingin. "Nadia, letakkan dokumen itu di atas meja." Aku ragu, tapi sesuatu di sorot matanya menyiratkan bahwa ini bukan permintaan, melainkan ujian terakhir. Aku meletakkan dokumen di atas meja kaca di tengah ruangan. Perlahan, ia mengambilnya, membaca sepintas, lalu mengangguk kecil. "Jadi, kamu berhasil menemukannya," katanya, lalu menoleh pada ibuku. "Kau benar-benar wanita yang rakus, Erni. Dan kau," ia menatap Gino tajam, "masih sama liciknya seperti waktu kau korupsi uang perusahaan logistikku 10 tahun lalu." Wajah Gino pucat, keringat membanjiri pelipisnya. "Pak, saya hanya membantu." "Diam," potong Pak Saud. Suaranya rendah, tapi mengiris seperti belati. Aku berdiri,
mengambil posisi di samping meja. Aku gak peduli dengan warisan. Tapi aku juga gak akan tinggal diam saat kalian mempermainkanku. Aku bukan anak kecil yang bisa ditukar dengan tagihan utang. Pak Saud berjalan ke arahku. Tapi yang mengejutkan, ia tersenyum. Bukan senyum licik seperti biasanya. Tapi bangga. Kamu lulus, Nadia. Lebih cepat dari yang kuduga. Katanya pelan. Aku sudah tahu sejak awal kalau ibumu dan Gino merencanakan ini. Rumah ini penuh kamera. Tapi aku ingin tahu. Apa kamu cukup kuat untuk melihat kebenaran dan tetap berdiri? Semua mataku membelalak. Jadi semua ini ujian. Sebagian. Jawabnya sambil duduk di kursi utama. Aku sudah hidup terlalu lama di dunia yang kejam. Dan aku ingin meninggalkan semua ini pada seseorang yang lebih cerdas dari orang-orang sekitarku. Ia menggeser amplop baru ke arahku. Di dalamnya, akta tanah, surat kuasa penuh, dan dokumen yang menyatakan seluruh properti dan bisnis atas nama Nadia, berlaku efektif sejak hari itu. Gino berdiri dengan panik. Pak, ini gak adil. Pak Saud menatapnya datar. Kamu punya dua pilihan. Keluar dari rumahku dengan kepala tegak. Atau kubawa ke kantor polisi sekarang juga, dengan bukti korupsi dan rekaman plot kamu bersama Ibu Nadia. Gino mundur. Ibuku terlihat seperti kehilangan seluruh darah dari wajahnya. Nak, ibu cuma pengen hidup enak, kata Bu Erni lirih. Kamu tahu sendiri hidup kita dari dulu susah. Aku menatapnya. Susah bukan berarti kita boleh menginjak orang lain. Aku rela hidup sederhana daripada kaya tapi jadi boneka orang serakah. Adrian, yang diam sejak tadi, maju ke depan. Ia memperlihatkan rekaman dari kamera tersembunyi, memperdengarkan seluruh rencana licik Bu Erni dan Gino. Semua terpampang jelas. Pak Saud berdiri, menatapku dalam-dalam. Mulai hari ini, kamu bebas. Kamu bisa ambil semuanya, atau buang semuanya. Tapi apapun pilihanmu, itu milikmu sekarang. Aku menghela napas. Dalam hati, aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal baru. Aku tak akan jadi rentenir. Aku tak butuh mobil mewah atau rumah 5 lantai. Tapi dokumen itu akan kugunakan untuk membangun sesuatu yang dulu pernah kupunya. Ruang kelas, bangku kayu, anak-anak dengan cita-cita tinggi, dan satu tempat di mana pendidikan bisa mengalahkan kemiskinan. Aku menatap Adrian. Mau bantu aku bangun sekolah? Ia tersenyum. Lebih dari itu. Hari itu, aku keluar dari rumah mewah dengan kepala tegak. Bukan karena uang, tapi karena aku sudah membuktikan. Balas dendam terbaik bukan dengan kemarahan, tapi dengan perubahan.